Saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saya sangat bersuka cita kita bisa bertemu lagi, dan saya berharap kita semua senantiasa dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, mari kita menyatu hati di dalam doa. Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Mampukan kami senantiasa mensyukuri kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami dengan kesungguhan dan totalitas serta ketulusan. Mampukan kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang menjadi dasar Sapaan Rohani hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 5 ayat 2 hingga ayat 14. Namun saya akan mengambil 3 ayat saja, yaitu ayat 6 dan ayat 13 serta 14. Demikian apa yang tersurat di sana. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara-saudaraku, gampang bagi kita untuk mengatakan, "Aku mengucap syukur atas kebaikan Tuhan." Namun sungguhkah ungkapan itu muncul dari hati yang tulus dan percaya benar akan kebaikan dan kasih setia Tuhan? Saudara-saudaraku, Salomo mengungkapkan itu dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah bersama-sama dengan segenap umat Israel, mereka mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Apakah Allah berkenan karena banyaknya domba dan lembu sapi yang dipersembahkan itu? Bukan karena jumlahnya. Tetapi jumlah yang begitu banyak itu menunjukkan totalitas dan kesungguhan Salomo dan Israel yang mengakui dan meyakini akan kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tidak ada hal apapun yang bisa diperbandingkan dengan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Salomo dan bangsa Israel mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Dan itu juga disertai dengan puji-pujian yang begitu semarak, muncul dari hati yang penuh dengan ketulusan dan keceriaan, mempercayai kebaikan dan kasih setia Tuhan. Dan dengan itulah Tuhan berkenan. Rumah atau bait Allah yang akan ditabiskan itu penuh dengan awan, dan awan itu menunjukkan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku, mari di dalam kehidupan kita senantiasa kita meyakini akan kebaikan dan kasih setia Tuhan, dan kita mengungkapkan itu dengan totalitas kehidupan kita, dengan segala yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan.
Apakah itu kemampuan yang Tuhan anugerahkan? Apakah itu harta yang Tuhan berikan kepada kita? Dan segala sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tuhan melihat totalitas, kesungguhan, motivasi, dan ketulusan kita. Dan itulah yang dinyatakan Salomo. Tuhan memampukan kita semua untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan totalitas, dengan kesungguhan dan ketulusan, oleh karena pengakuan dan keyakinan kita bahwasannya Ia baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Salam.